Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Manajemen Kurikulum yang beranggotakan Ayu Sulistiawati, Elin Anissa Dila, dan Eva Zulaika. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah sebuah bagian dari proses atau tahapan pemberlakuan sebuah kurikulum, khususnya terhadap kurikulum baru atau yang telah diperbaharui, serta juga dapat diberlakukan terhadap kurikulum yang dikembangkan. Implementasi kurikulum merupakan sebuah kegiatan melaksanakan desain kurikulum yang telah dikembangkan, baik sebuah kurikulum yang baru maupun kurikulum sebagai hasil inovasi atau perbaikan. Pengimplementasian dari kurikulum tersebut sudah pasti dilaksanakan di lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Mulyasa mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum sedikitnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi, profesi, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya, menurut Marx mengemukakan ada 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. Sedangkan menurut Hasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu karakteristik kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, dan sikap terhadap kurikulum, serta keterampilan mengarahkan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum lainnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengimplementasian kurikulum dapat dilihat dari berbagai prinsip yang menunjang untuk tercapainya keberhasilan dalam pengimplementasian kurikulum di bawah ini. 1. Perolehan kesempatan yang sama. Teori-teori behavioral dan kognitif sama-sama berpandangan bahwa perbedaan-perbedaan di antara anak didik dan di dalam lingkungan dapat mempengaruhi pembelajaran, tetapi mereka berbeda dalam memberikan penekanan terhadap kedua faktor tersebut. Yang kedua, penekanan dan kemitraan. Memiliki mitra merupakan suatu strategi yang sangat efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan. Yang ketiga, kesatuan kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah.
Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah dan anak didik, serta bertaraf internasional. Yang keempat, berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuan. Yang poin D, unsur-unsur implementasi kurikulum. Terdapat berbagai unsur yang terkait dalam implementasi kurikulum. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum di daerah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang diterapkan. B. Perluasan kesempatan berimprovisasi dan berrekreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. C. Penegasan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, bahasa pengantar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran yang mudah dipahami oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, hasil belajar. Jumlah hari belajar dalam 1 tahun pelajaran adalah 204 sampai 240 hari. Jumlah minggu efektifnya adalah 34 sampai 40 hari dan pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Pengaturan hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional. Yang keempat, kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk mengasah kompetensi dengan pertimbangan hak-hak dan kewajiban peserta didik serta efisien dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran di luar kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan secara kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Yang kelima, tenaga kependidikan. Untuk tercapainya kompetensi lulusan pada satuan pendidikan, maka seorang guru disyaratkan untuk mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus. Yang keenam, sarana dan prasarana pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, dan alat pembelajaran yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki sekolah. Yang ketujuh, remedial. Pengayaan dan percepatan belajar. Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Adapun peserta didik yang menuntaskan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat memperoleh program pengayaan serta dapat mengikuti program percepat belajar. Yang kedelapan, bimbingan dan konseling. Sekolah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karir, dan belajar lanjutan. Yang kesembilan, pengembangan atau penyusunan silabus. Dalam suatu daerah, sekolah mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah, tetapi tetap berdasarkan pada standar kompetensi. Penyusunan silabus dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di daerah dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya. Yang ke-10, pengolahan kurikulum. Pengolahan kurikulum di sekolah dilaksanakan dengan memberdayakan seluruh unsur penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional. Yang ke-11, sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Yang poin E, komponen-komponen rencana implementasi kurikulum. Rencana implementasi kurikulum akan mengalami perbedaan dalam sistem sekolah, bergantung pada struktur organisasi dan ruang lingkupnya. Selain itu, rencana implementasi seharusnya didasarkan pada rencana kurikulum jangka panjang.
sehingga program yang ada dapat diteliti, direvisi, dan diimplementasikan dalam suatu periode waktu. Yang pertama, studi tentang program baru. Studi tentang program baru diupayakan ditempatkan pada suatu daerah dan diarahkan oleh sebuah komisi perencanaan yang menjelaskan program baru tersebut. Yang kedua, identifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya meliputi 3 area, yaitu buku teks dan bahan pengajaran, sumber daya manusia, dan sumber daya pendayaan biaya. Yang ketiga, penetapan peran. Deskripsi peran dapat membantu pendidik dalam meningkatkan implementasi tugas-tugasnya. Meski pendidik merupakan pelaksanaan sebuah program, peran kepala sekolah, konsultan, dan pengawas dalam mendukung pendidikan tersebut adalah sama pentingnya. Yang keempat, pengembangan profesional. Orientasi program mengidentifikasikan dasar dari pengembangan profesional yang diperlukan. Yang kelima, penjadwalan. Jadwal implementasi digunakan sebagai patokan dalam menilai kemajuan implementasi. Pada orientasi transmisi, laporan harus membicarakan sejumlah unit pengajaran dan saran untuk perubahan. Yang keenam, sistem komunikasi. Keberhasilan implementasi terletak pada kerukunan dan seringnya diskusi tentang program baru di antara pendidikan, kepala sekolah, dan pengembangan kurikulum. Adanya informasi dan hubungan dari sistem komunikasi akan membantu mengurangi perasaan terisolasi selama implementasi. Yang ketujuh, pelaksanaan monitoring. Monitoring bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan implementasi dan menggunakannya untuk memfasilitasi dan mendukung upaya pendidikan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap implementasi kurikulum. Tahap awal pengembangan kurikulum adalah perencanaan. Dalam pengembangan kurikulum ada 3 aspek yang dapat dikembangkan, yaitu pengembangan pada aspek tujuan, pengembangan aspek materi, dan pengembangan pada tata kelola lembaga. Untuk pengembangan ketiga aspek tersebut perlu perencanaan yang matang pada ketiganya. Perencanaan yang dimaksud meliputi ketiga kegiatan. Yang pertama, perencanaan strategi, perencanaan program, dan perencanaan kegiatan pembelajaran. Pada perencanaan strategi dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka perumusan standar kompetensi, penetapan isi dan struktur program, serta menyusun strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Dalam perumusan standar kompetensi, tugas para perancang kurikulum adalah menentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan keseluruhan program pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Adapun yang menjadi sumber utama dalam perumusan standar kompetensi ini adalah aliran filsafat yang diikuti, visi dan misi lembaga, harapan-harapan masyarakat, peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan, serta tuntutan-tuntutan dunia usaha dan dunia kerja. Selanjutnya yaitu perencanaan program. Perencanaan program dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun kompetensi dasar dan menetapkan materi atau pokok bahasa pada setiap mata pelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program ini adalah bidang kurikulum, kepala sekolah, dan beberapa guru yang dipilih berdasarkan keahlian disiplin, ilmu, dan kinerja mereka. Dalam kaitan ini, perancang kurikulum bertugas menyusun dan merumuskan kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pembelajaran dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi pembelajaran yang terdiri atas menyusun indikator pencapaian kompetensi, menentukan materi, menentukan strategi pembelajaran, dan menetapkan alat evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Adapun pihak yang bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan pembelajaran ini adalah para guru. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap lanjut dalam pengembangan kurikulum setelah tahap perencanaan adalah tahap implementasi kurikulum, meliputi kegiatan menerapkan semua rancangan yang tercantum dalam kurikulum tertulis. Pada tahap ini, kompetensi program pendidikan dan program pembelajaran yang telah direncanakan dalam situasi pembelajaran. Menurut Curtis dan John, ada 4 model implementasi kurikulum yang dapat dipilih, antara lain program pendidikan berbasis sekolah, pembelajaran berbasis modul, pendidikan
berbasis kompetensi dan kewirausahaan berbasis sekolah. Pada model program pendidikan berbasis individu dapat dipahami sebagai program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai komponen utama, sementara hal lain di luar peserta didik hanya merupakan komponen yang bersifat komplementer. Apabila model ini yang dipilih untuk implementasi kurikulum, maka guru harus menempatkan komponen buku ajar, media, strategi, dan lingkungan pembelajaran yang telah direncanakan sebagai komponen yang dapat memaksimalkan peserta didik dan proses pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis modul. Yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis modul adalah kegiatan pembelajaran yang menempatkan modul sebagai komponen utama. Modul pembelajaran ini didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik akan lebih berprestasi jika dipadu oleh tujuan pembelajaran dan materi yang tersusun dalam suatu modul. Apabila modul pembelajaran ini yang dipilih untuk implementasi kurikulum, maka guru harus menyesuaikan kurikulum yang telah direncanakan dengan karakteristik. Dan selanjutnya, model pendidikan berbasis kompetensi. Model ini dipahami sebagai program pendidikan yang lebih menekankan pada kompetensi peserta didik, baik yang berupa pengetahuan, tugas, keterampilan, sikap, nilai, maupun penghargaan untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Apabila model ini dipilih untuk implementasi kurikulum, maka guru harus memastikan buku ajarannya memuat materi-materi yang berbasis pada kompetensi, yaitu materi-materi yang dapat menghargai pekerjaan peserta didik. Model yang terakhir yaitu model kewirausahaan berbasis sekolah. Model ini dipahami sebagai program pendidikan yang membawa kegiatan kewirausahaan ke dalam sekolah seperti restoran, pertokoan, perusahaan, perbengkelan, dan lain-lain. Model ini melibatkan peserta didik dalam pengelolaan kegiatan kewirausahaan tersebut, sejak dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pengembangannya. Apabila model ini yang dipilih untuk implementasi kurikulum, maka guru harus mengajak peserta didik untuk merencanakan dan mewujudkan kegiatan kewirausahaan di sekolah. Tahap terakhir dalam siklus pengembangan kurikulum adalah tahap evaluasi kurikulum. Sebagai tahap terakhir, evaluasi kurikulum merupakan kegiatan menilai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil penggunaan suatu kurikulum. Ada 4 aspek objek evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi konteks, input, proses, dan evaluasi produk. 2 aspek pertama terkait dengan evaluasi terhadap perencanaan kurikulum, sementara 2 aspek terakhir terkait dengan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Keempat aspek tersebut akan dijelaskan secara singkat. Evaluasi konteks. Yang dimaksud dengan evaluasi konteks adalah evaluasi kurikulum dengan penekanan pada tujuan kurikulum. Atas dasar ini, data yang diperlukan untuk bahan evaluasi konteks adalah dokumen tentang rumusan tujuan kurikulum, baik tujuan institusional, tujuan kurikuler, maupun tujuan pembelajaran umum dan khusus. Antara lain, alasan penentuan tujuan kurikulum, pengkaitan tujuan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya, evaluasi input. Evaluasi input dipahami sebagai kegiatan penilaian kurikulum dengan penekanan pada sumber daya dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum. Atas dasar ini, data yang diperlukan untuk evaluasi input adalah keberadaan sumber daya atau media, materi, dan modul. Evaluasi proses. Yang dimaksud dengan evaluasi proses adalah kegiatan penilaian kurikulum dengan penekanan pada proses implementasi kurikulum dari awal hingga akhir. Dalam pengertian ini, data yang diperlukan untuk evaluasi proses adalah penggunaan buku ajar dan tempat pembelajaran. Adapun kriteria penilaian untuk evaluasi proses meliputi kinerja peserta didik di kelas, kualitas pelaksanaan pembelajaran, dukungan personil, kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran, dan standar tes yang digunakan. Baik, yang selanjutnya yaitu evaluasi produk. Evaluasi produk dipahami sebagai kegiatan evaluasi dengan penekanan pada dampak kurikulum terhadap kiprah alumni di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar ini, data yang diperlukan untuk evaluasi produk adalah jumlah lulusan dan keberterimaan masyarakat terhadap lulusan. Adapun kriteria penilaian untuk evaluasi produk meliputi ijazah yang diberikan kepada lulusan, kinerja lulusan di masyarakat, dan kepuasan lulusan terhadap posisinya di masyarakat, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja.
Sekian presentasi dari kami, ada banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.